Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Sebenarnya dari awal saya diminta hari ini untuk menyampaikan tentang kemajuan gereja atau perkembangan gereja atau promosi sekolah minggu. Tetapi belakangan dihubungi lagi karena hari ini merupakan hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Jadi ada tambahan. Jadi hari ini berarti ada 2 topik. Kalau biasanya 1 topik setengah jam, berarti hari ini 1 jam. Tapi jangan khawatir karena hari ini ada door prize yang disiapkan oleh pengurus sekolah minggu. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini merupakan hari Pentakosta. Tadi sudah disinggung, hari Pentakosta itu apa? Hari turunnya Roh Kudus, hari dicurahkannya Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus dan juga beberapa orang yang saat itu sedang bersama-sama berdoa di lantai atas. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul mengenai hari Pentakosta. Saya akan menolong membacakan dari Kisah pasal yang kedua. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumun orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Maka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimanakah mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka. Mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Nah, itulah Bapak Ibu Saudara kisah bagaimana hari Pentakosta itu terjadi. Hari di mana murid-murid Tuhan, ke-11 murid dengan beberapa wanita yang terus mengikuti mereka, dan tadi sudah disampaikan di dalam doa syafaat ada 120
120 orang kira-kira. Ya, itu hanya kira-kira, tidak persis terasa. Ada kira-kira 120 orang yang sedang berkumpul di lantai atas. Mereka bersama-sama berdoa. Dan dikatakan, tiba-tiba ada kuasa Tuhan yang turun dari langit. Dikatakan bertebaran seperti nyala api dan hinggap kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Di dalam firman Tuhan dikatakan mereka semua dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka masing-masing dapat berkata-kata dengan bahasa yang sebelumnya mereka tidak mengerti, yang mereka sebelumnya tidak tahu, tetapi Tuhan menolong mereka, memberkati mereka, memimpin mereka, sehingga mereka dapat berkata-kata dengan berbagai bahasa. Luar biasa. Inilah yang terjadi Bapak Ibu Saudara pada saat hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, yaitu 50 hari setelah hari kebangkitan Tuhan Yesus, 10 hari setelah hari kenaikan Yesus ke surga. Jadi ini yang perlu kita ketahui bersama. Ada banyak orang yang mendengar peristiwa ini, di mana murid-murid itu berkata dengan berbagai bahasa. Ada yang bilang, wah mereka sedang mabuk oleh anggur. Tetapi Petrus dan ke-11 murid itu, dia berdiri, mereka tampil ke depan, dan mereka dengan suara yang lantang, kami tidak mabuk. Sebab hari ini masih pagi, baru jam 10 saat ini. Kalau di dalam Alkitab dikatakan masih jam 9. Tetapi itulah yang dikatakan oleh firman Allah. Pada saat Roh Tuhan hadir, turun atas mereka, maka Tuhan menguasai hidup para murid dan semua orang yang ada di tempat itu untuk mampu berbicara dengan berbagai bahasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Petrus berkata demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring dia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan berbuat, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Jadi ini yang terjadi pada saat hari Pentakosta. Orang banyak yang mendengar menjadi heran, karena mereka murid-murid itu berkata dengan berbagai bahasa yang sebelumnya mereka tidak ketahui. Dan pada saat Petrus berkhotbah dengan suara yang lantang yang keras, orang-orang yang ada di tempat itu dia menjadi heran. Mereka menjadi tercengang-cengang. Mereka terharu dan mereka bertanya kepada rasul-rasul, apa yang harus kami perbuat? Apa yang harus kami lakukan? Bapak. Dan Rasul Petrus berkata,
juga banyak orang yang bertobat, yang dibaptiskan, yang percaya akan kasih Allah, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan dikatakan dalam pembacaan Kisah pasal yang kedua 41 sampai 47 tadi, dikatakan bahwa ada kira-kira 3.000 orang percaya. Ini luar biasa. Sekali berkhotbah, Petrus sekali berkhotbah ada 3.000 orang percaya. Luar biasa kan? Amin. 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 Iya, saya sekali berkhotbah ada kira-kira 70 orang percaya hari ini. Amin. Haleluya. Ini luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta, hari dicurahkannya Roh Kudus kepada setiap orang percaya, itu membawa dampak yang luar biasa di dalam kehidupan orang-orang percaya. Membawa akibat, membawa efek yang luar biasa. Apa yang terjadi? Pada saat orang-orang ini percaya, bertobat, dan Roh Kudus turun atas mereka. Yang pertama, orang-orang ini tetap dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan juga di dalam doa. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, mereka tetap bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Itu berarti mereka ikut belajar dalam sekolah minggu. Amin. Jadi jemaat yang pertama itu sudah ada sekolah minggu. Tidak disebutkan pada waktu itu sekolah minggu apakah ada dari Indria sampai dewasa. Tidak disebutkan. Tetapi firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya, orang-orang yang sudah dibaptiskan, orang-orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu, mereka tetap bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Setia, bertekun itu setia sekolah minggu. Amin. Amin. Sekolah minggu itu sejak awal sudah ada, ternyata dari jemaat yang mula-mula, gereja yang mula-mula sudah ada sekolah minggu. Itu efek yang pertama, dampak yang pertama pada saat Roh Kudus itu turun memenuhi orang-orang yang percaya, yaitu mereka bertekun, setia sekolah minggu, setia beribadah, setia berdoa. Saya bersyukur gereja ini sekolah minggu kemarin cukup banyak. Hari ini saya nggak tahu ada berapa. Tetapi belum ada 50% kayaknya dari jumlah yang hadir ibadah. Mari kita ingat bahwa jemaat yang mula-mula mereka bertekun dalam sekolah minggu, mereka setia sekolah minggu. Kita perlu meneladani jemaat yang mula-mula, yang setia sekolah minggu. Amin. 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 Berarti minggu depan sekolah minggu banyak sekali ya. Iya. Dampak yang kedua, pada saat Roh Kudus turun ke atas mereka, bahwa mereka ini tetap bersatu. Jemaat yang mula-mula itu yang terdiri dari berbagai suku bangsa tadi, mereka tetap bersatu. Tetap bersatu sama seperti kita ini. Ada orang Batak, orang
Ini yang harusnya terjadi di dalam kehidupan jemaat. Tetap bersatu walaupun terdiri dari berbagai suku bangsa. Jemaat yang mula-mula itu sudah mengawali itu. Itu terjadi karena ada kuasa Roh Kudus yang menaungi mereka. Dampak yang ketiga, setelah Roh Kudus turun atas mereka, mereka rela berkorban. Kita perhatikan ayat tadi berkata bahwa selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya lalu dibagi-bagikan kepada orang lain sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini dampak dari dicurahkannya Roh Kudus. Ada orang-orang yang rela berkorban, menjual harta miliknya dan bagi-bagikan kepada orang lain sesuai dengan keperluan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang terjadi pada saat jemaat dikuasai Roh Kudus. Pada saat tiap-tiap orang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, rela berkorban. Saya tahu jemaat Kasari banyak yang rela berkorban. Berbagai macam korban itu tidak harus menjual miliknya lalu dibagi-bagi. Tidak harus dokter ini menjual semua asetnya atau dibagi-bagi. Tidak harus lah. Kalau mau boleh juga, ya kan? Tapi yang perlu kita perhatikan, jemaat yang mula-mula ini pada saat mereka dikuasai Roh Kudus, mereka rela berkorban untuk orang lain. Berkorban tidak harus dengan uang, kesempatan, perhatian, itu juga merupakan korban yang perlu kita perhatikan. Yang terakhir, dampak dari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, bahwa orang-orang ini disukai semua orang. Susah ini. Untuk disukai semua orang itu susah, tidak gampang. Betul? Iya, saya mungkin disukai oleh 50 orang di tempat ini. Tapi 30 orang tidak suka, bisa juga. Pak Eli mungkin disukai oleh 60 orang, tapi 20 orang tidak suka. Bisa terjadi seperti itu. Tetapi jemaat yang mula-mula kehidupannya disukai semua orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang perlu kita perhatikan dengan hari Pentakosta ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang disukai semua orang. Tidak mudah, tetapi bisa, karena jemaat yang mula-mula ternyata bisa. Kalau jemaat yang mula-mula itu bisa disukai semua orang, kita jemaat Mekarsari pun bisa. Amin. Masalahnya, apakah kita mau? Apakah kita rela dikuasai oleh kuasa Roh? Apakah kita rela meneladani jemaat yang mula-mula di dalam kehidupan kita? Itu poin yang pertama mengenai dampak dari hari Pentakosta. Yang kedua, kita berbicara mengenai sekolah minggu. Saya akan cerita mengenai sejarah singkat Gereja Baptis Mekarsari. Gereja ini dimulai tahun 1989.
dengan sekolah minggu di rumah saya di Cisarak. Saya tadi baru ngobrol-ngobrol dengan Pak Thompson. Katanya kemarin hari Minggu mencari-cari kok itunya di sana alamatnya. Dicari-cari di sana nggak dapat. Saya bilang memang awal mulanya di situ, Pak. Di tengah-tengah perumahan Permata Puri. Waktu itu saya mengenal bapaknya Buhan ada ya? Ada rajin. Ada kan? Buhan ada ya? Iya, Buhan. Oh, di atas ya. Saya kenal dengan bapaknya. Begitu saya masuk di Salak, bulan Duren, itu orang pertama yang saya kenal itu adalah bapaknya Ibu Han. Karena saya waktu itu sedang bangun rumah, belum selesai, lalu kontrak nungguin rumah selesai karena harus pindah. Waktu itu Denny masuk kelas 3 SD. Nah, satu ketika bapaknya Tuhan ini ngomong dengan saya, wah anak saya ini di sekolah nggak dapat kuliah agama, karena nggak ada pelajaran agama, kan dia pengucu kan, jadi nggak dapat kuliah agama. Yang ada kan di sekolah negeri itu adanya pelajaran agama Muslim dua. Lalu saya bilang kepada bapaknya Buhan ini, ketuanya bapaknya Pak Tom, bapaknya Pak Tom, saya bisa kasih nilai agama Kristen Pak kalau mau belajar di rumah saya. Lalu pokoknya anak-anak itu mau. Mereka mau belajar, yang minggu sore belajar. Lalu pada waktu perlu nilai agama, saya kasih nilai agama. Tapi bukan cuma-cuma, tapi harus belajar dulu. Ya, saya kasih soal, mereka jawab, baru saya kasih nilai. Jadi nggak asal kasih nilai. Murid yang pertama pada waktu itu adalah Ibu Irawati. Ada yang Ibu Irawati? Ya? Oh tidak ada, ya ibu dari ini. Itu murid yang mula-mula. Kemudian anak saya 2. Jadi Ibu Irawati dengan kakaknya Iwan yang sekarang sudah menjadi mualaf. Kemudian Denny, anak saya, adiknya. Kemudian ada kakaknya Pak Tommy. Waktu itu ada Dedek, ada Siwa yang ikut belajar di rumah tiap minggu sore. Nah, makin hari murid-murid ini semakin bertambah. Jam 5 sore dimulai sekolah minggu, jam 4 mereka sudah datang. Rajin ya? Beda sama sekolah minggu sekarang. Jam 8 dimulai, setengah 9 baru datang. Ya ada perbedaan ya. Karena tahunnya ada beda. Jadi kalau dulu tuh kadang-kadang saya gak pusing juga. Ini jam 4 sudah datang, tempat belum diberesin. Ya. Tapi mereka setia. Tiap minggu selalu ada mereka ajak teman yang baru. Temannya diajak. Jadi hampir setiap minggu itu tambah. Nah ini sebenarnya harusnya seperti itu sekolah minggu. Ya. Murid-murid ajak temannya. Ya. Murid-murid ajak temannya. Jadi semakin hari semakin banyak. Ya. Semakin banyak. Nah, itu sebabnya ada lagu yang mengatakan satu anak Tuhan pergi sekolah minggu. Bisa lagu itu? Bisa. Itu lagu lama sekali juga. Ya, tapi di Mekarsari ini nggak pernah dinyanyikan, sehingga banyak yang tidak tahu lagu ini. Lagunya begini.
Bisa Pak Tommy? Sekolah minggu. Satu anak Tuhan Pergi sekolah minggu. Pergi sekolah minggu. Dua anak pergi sekolah minggu. Dua anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Wah, pintar. Ya, kita nyanyi sama-sama. Itu nggak ada batasnya, itu bisa sampai 100. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah sekolah minggu. Kalau ada satu anak Tuhan pergi ke sekolah minggu, dia bawa teman pergi ke sekolah minggu. Nah, kalau ada 10 anak Tuhan yang bawa temannya pergi ke sekolah minggu, setahun gereja ini nggak muat lagi. Percaya? Percaya, amin. Percaya, kalau harus percaya. Harus percaya. Kalau tiap-tiap murid sekolah minggu bawa teman pergi ke sekolah minggu seperti lagu tadi, maka ada banyak orang yang mengenal Yesus melalui sekolah minggu. Di sisa tadi sekolah minggu saya nggak pernah tuh ajak teman, ajak orang anak-anak itu untuk datang ke sekolah minggu. Yang ajak mereka, temannya mereka diajak, sekolah minggu sama mereka ajak. Jadi hampir tiap minggu ada tambah anak sekolah minggu. Nah, ini yang terjadi, semakin hari semakin banyak anak. Lalu tempat tidak muat. Rumah saya kecil, lalu saya bangun di sebelah rumah, masih ada tanah. Saya dulu rada kaya. Saya menempatin tanah setengah hektar, 5.200 meter, rumahnya saya sendiri. Kaya kan? Iya, kalau sekarang berapa nilainya? Di Cisalak, di Mata Puri. Jadi anak-anak ini datang lebih awal, lari-lari ke sekolah ke sini di kebun itu. Semakin hari semakin banyak, lalu saya membangun dengan dana bantuan dari KJBI, program Iman 2005 pada waktu itu. Ya, karena saya kerja di kantor KJBI, jadi saya minta uang dana program itu gampang. Saya mau bangun gereja, dikasih. Waktu itu cuma 500.000 dikasihnya. Memang jalannya cuma segitu, jatahnya cuma itu. Lalu dengan berbagai sponsor yang saya cari, terbangunlah tempat ibadah untuk sekolah ini. Lalu kalau ada acara-acara khusus, waktu itu masih menjadi pos dari
saya selalu ajak, wah ada Natal, oh saya ajak ke sana tuh, ya, saya ajak ke sana, ya, lalu orang tuanya boleh ikut, anak-anak itu ajak orang tuanya, lalu pada suatu ketika kita adakan ibadah 2 kali 1 bulan, terus berjalan waktu, makin lama, akhirnya setiap minggu. Setiap minggu lalu tahun 93 digusur gereja itu, pindah ke tempat laut yang sekarang. Nah tahun 2000 akhir 25 Desember 24 Desember tahun 2000 gereja Cisalak waktu itu di demo, di apa namanya itu, Resolusi oleh masyarakat dari jam 8 malam sampai dengan jam 4 pagi mereka baru bubar. Nah sejak itu Bapak Ibu Saudara, Gereja Baptis Cabang Cisalak waktu itu lalu mengembara di Taman Wiladatika dan di Jambore selama Januari sampai Juni tahun 2001. 6 bulan kita ibadah di bawah pohon. Lalu atas kebaikan Tuhan, karena hari Pentakosta, Roh Kudus turun atas keluarga Dr. Edi, lalu menyediakan tempat untuk beribadah di Makassar. Jadi ini Bapak Ibu Saudara, kalau bangsa Israel dari Mesir sampai negeri perjanjian dengan Kanaan itu pengembaraannya berapa? 40 tahun. Gereja Baptis Makassar ini mengembara dari Cisalak sampai ke Makassar ini 6 bulan. Sebetulnya kalau jalan kaki saja setengah jam nyampe. Kalau lurus. Tetapi kan ini diputar-putar oleh Tuhan. Jadi 6 bulan mengembara baru sampai di Gereja Baptis di tempat ini. Terima kasih Dr. Edi dan keluarga. Jadi ya tepuk tangan untuk keluarga. Jadi itulah Bapak Ibu Saudara, bagaimana gereja ini dimulai, dirintis dari sekolah minggu. Nah, ada paling tidak ada 3 dampak atau fungsi mengenai sekolah minggu untuk pertumbuhan gereja. Yang pertama, kita melihat bahwa sekolah minggu itu merupakan sarana untuk penjangkauan. Di dalam Matius 28 ayat yang ke-19 di situ dikatakan, kita sudah beberapa minggu ini mendengar khotbah tentang itu, tentang penginjilan, yaitu pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Nah, ini yang dilakukan oleh sekolah minggu, menjangkau orang lain untuk datang kepada Yesus. Pada waktu mula-mula diadakan sekolah minggu di Cisalak itu tidak ada anak yang kenal Yesus. Tidak ada kecuali Denny dan adiknya. Yang lain nggak ada yang tahu Yesus itu siapa. Tapi di tempat itulah Yesus diperkenalkan. Ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan melalui sekolah minggu. Jadi sekolah minggu merupakan sarana untuk penjangkauan. Dampak dari sekolah minggu itu bisa menjadikan gereja bertumbuh, berkembang.
karena sekolah minggu merupakan sarana menjangkau orang lain datang kepada Tuhan. Dampak yang kedua yang perlu kita perhatikan ialah bahwa di dalam sekolah minggu itu ada pengajaran. Matius pasal yang terakhir, ayat yang terakhir itu berkata, ada yang apa ayat itu? Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Iya, yang kencang Pak. Pelan-pelan. Yang kencang Pak. Oh ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Iya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi sekolah minggu itu tempat untuk mengajarkan firman Tuhan. Amanat agung Tuhan Yesus tadi berkata, ajarlah mereka melakukan. Bapak Ibu Saudara, guru sekolah minggu itu beda dengan guru sejarah. Kalau guru sejarah itu berikan buku, baca, ngapalin. Raja Majapahit siapa? Raja Mataram siapa? Itu kalau guru. Itu sejarah. Kalau dihafalin ya sudah, pinter. Tetapi guru sekolah minggu tidak demikian. Guru sekolah minggu itu Tuhan berkata, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi dituntut untuk mengajar melakukan, bukan hanya ngomong. Guru itu kan kalau orang bilang digugu dan ditiru. Jadi guru itu digugu dan ditiru. Nah, guru sekolah minggu dituntut untuk dapat mengajar dan melakukan. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Gampang gak? Gampang memerintah Tuhan hanya ada dua. Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesamamu. Tetapi kita diminta untuk mengajarkan dengan mempraktekkan. Kita diminta guru-guru untuk mendemonstrasikan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi jangan sampai kita mengajar, oh kita harus mengasihi sesama, tetapi kita tidak mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan, tetapi kita sendiri tidak mengasihi. Saya bersyukur di gereja ini ada tim sekolah minggu yang luar biasa. Ketua sekolah minggu kita, Ibu Tia Erwina. Tadi belum dikenalkan ya namanya. Ibu Tia Erwina, seorang S2 teologi, luar biasa. Di Gereja Baptis seluruh Indonesia ini ada lebih dari 600 yang punya ketua sekolah minggu S2, belum tentu ada 10. Tepuk tangan untuk dia. Ya, jangan lihat kecilnya, walaupun dia kecil, tapi lihat rambutnya sudah putih. Itu memikirkan sekolah minggu ini bagaimana majunya. Ya, sampai putih rambutnya. Saya kenal Budianya sejak dia masih di SDPI di Semarang. Perasaan rambut saya juga masih hitam, sekarang masih hitam, tapi Budia sekarang sudah menjadi putih. Terlalu banyak mikirin sekolah minggu. Kita dukung supaya sekolah minggu kita maju dan gereja ini bertumbuh. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya.
secara khusus untuk guru-guru sekolah itu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Di dalam firman Tuhan ada satu contoh seorang muda yang dia setia sekolah minggu dari mulai kecil sampai menjadi besar. Dia setia dan bahkan dia meneladani gurunya. Dia adalah Timotius. Di dalam kitab Timotius apa yang dikatakan? Demikian kata firman Tuhan. Dua Timotius pasal yang ketiga. Rasul Paulus berkata demikian kepada Timotius. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Ayat yang ke-15 berkata, ingatlah bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Timotius seorang yang masih sangat muda. Dia orang yang setia sekali. Dia sejak kecil dia sekolah minggu. Nah, kalau di sini mungkin saya berikan contoh mungkin Jepan. Ya, Jepan itu dari kecil juga sekolah minggu. Dia setia sekolah minggu sampai sekarang. Dan bahkan dia sampai sekarang dia melayani. Luar biasa. Timotius itu kira-kira umurnya baru seumur siapa berapa? Banyak. 14. Kalau saya baca di dalam buku Timotius itu umurnya baru 15. Tetapi dia menjadi orang yang sangat setia. Orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Walaupun dia masih sangat muda. Tetapi tadi Rasul Paulus berkata, engkau sudah mengikuti teladan, cara hidupku, ketekunanku, kasihku. Dan Timotius ini dipercaya untuk menjadi seorang gembala sidang. Walaupun dia masih sangat muda, tetapi Rasul Paulus berkata Timotius, janganlah seorang pun merendahkan engkau sebab engkau masih muda. Tapi jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesetiaanmu. Ini yang diinginkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada kita semua yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengajaran inilah yang perlu kita perhatikan. Sekolah minggu merupakan tempat pengajaran. Guru-guru itu sama dengan gembala fungsinya. Hanya kalau gembala sidang itu menggembalakan semua. Tapi guru-guru itu menggembalakan murid-muridnya. Guru-guru itu menggembalakan murid-muridnya. Kalau gembala sidang semuanya ini tanggung jawab gembala sidang. Wow, si A ada yang sakit. Gembala sidang mengunjungi. Tapi kalau guru sekolah Tuhan muridnya sakit, sudah 3 minggu nggak datang, harusnya dikunjungi.
waktu saya di Gereja Baptis Jatinegara tahun 70-an, saya mengajar kelas madya. Kelas madya itu kelas yang paling nakal. Nakal kelas madya itu nakal. Siapa kelas madya di sini? Oh, kelas yang paling nakal. Tetapi suatu saat ada anak yang tidak sekolah minggu. Lalu saya tanya, oh mana si A? Sakit Pak. Lu sakit apa? Nggak tahu. Rumahnya di mana? Di sana Pak. Ayo, nanti kita kunjungi dia. Ya, nanti sore kita kunjungi dia ya, kumpul di gereja ya. Lalu saya ajak murid-murid yang lain kunjungi mereka yang sakit. Bisa kenalan dengan orang tuanya yang ternyata belum Kristen, belum percaya, kita bisa kenalan. Lalu di situ kita berdoa. Setelah berdoa pulang, ya anak-anak saya kasih permen satu. Wah seneng banget tuh kasih permen satu aja. Kalau zaman dulu seneng banget. Kalau sekarang kasih permen dibuang. Paling tidak coklat itu baru diambil. Kalau permen dibuang. Tapi itu maksud saya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Guru sekolah minggu merupakan gembala bagi setiap muridnya. Perhatikan tiap-tiap muridnya. Ini yang perlu kita memperhatikan. Dampak yang ketiga dari sekolah minggu yaitu guru atau dampak dari sekolah minggu tidak ada. Sekolah minggu merupakan tempat untuk berbagi atau memperhatikan kebutuhan orang lain. Jadi guru sekolah minggu harus memperhatikan itu. Harus rela memperhatikan kebutuhan muridnya. Waktu masih di Salah, dulu saya mengusahakan SPP 17 anak SD dan uang buku. Nah itu bermula pada saat ada anak sekolah minggu yang tidak sekolah pada waktu sekolah. Istri saya menemui dia, lalu ditanya, kenapa nggak sekolah? Takut. Kenapa takut? Belum bayaran sekolah. Lalu pada waktu sore saya pulang, istri saya cerita, oh si A tadi nggak sekolah, jualan, kakak adik nggak sekolah karena takut belum bayaran sekolah. Orang tuanya memang hidupnya agak pas-pasan. Lalu saya bilang kepada istri saya, ya kamu bantulah bayarin. Lalu dia bayarin. Nah sejak itu saya berusaha untuk mencari dana, membayar anak-anak yang memerlukan SPP sekolah. Kalau dulu sekolah negeri itu bayar, sekarang kan gratis kan? Ya dulu bayar. Bayar murah aja ada yang susah nggak mampu bayar. Jadi ada 17 anak yang saya tangani membayar anak uang sekolah dan juga uang buku. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita mengingat Galatia 6 ayat yang 2, apa kata firman Tuhan itu? Bertolak-tolaklah menanggung bebanmu. Ayat ini terkenal di antara umat baptis karena merupakan ayat tema dari gabungan Gereja Baptis Indonesia. Sejak saya bekerja di gabungan Gereja Baptis tahun 78, ayat ini menjadi melekat di dalam kehidupan saya.
Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, karena dengan demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang perlu kita perhatikan di dalam kehidupan kita bergereja, di dalam kehidupan kita sebagai bagian dari sekolah minggu. Mari kita boleh memperhatikan kebutuhan orang lain. Tidak harus dengan materi. Ya, memperhatikan orang lain itu jangan langsung dihubungkan dengan wah saya nggak punya uang bagaimana mau. Jangan. Kebutuhan orang lain itu bukan hanya uang. Dokter Edi mungkin udah gak perlu uang. Ya. Jadi jangan berpikir kalau membantu itu kebutuhan itu lalu uang. Dokter Edi gak perlu uang lagi. Kebutuhan yang lain, ada masalah yang lain yang dia menjadi pergumulan hidupnya. Betul? Uang tidak menjadi masalah buat dia, tetapi mungkin persoalan yang lain. Persoalan anak-anaknya. Kapan punya mantu? Salah satunya mungkin ya menjadi pergumulan. Benar. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, membantu kebutuhan orang lain itu tidak harus dengan uang. Bisa dengan doa kita, dengan perhatian kita, ya, dengan dorongan kita. Jadi apapun yang dapat kita lakukan, lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang perlu kita perhatikan bersama-sama, yang dapat saya sampaikan. Bagaimana dampak sekolah minggu itu bagi pertumbuhan gereja. Nyatanya dari sekolah minggu yang dari beberapa anak makin lama makin banyak dan tumbuh gereja, dan sekarang menjadi gereja yang seperti kita lihat saat ini. Kiranya Tuhan terus menolong kita dan memberkati kita. Kita akan bangkit berdiri dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian maju sekolah minggu. Sudah tahu lagu ini ya? Sudah. Ini saya kenal dari tahun 90-an, sudah tahu lagu ini saya.
Bapa di dalam surga, kami sungguh berterima kasih kepada Tuhan atas penegasan sekali lagi dalam kesempatan yang baik ini di momentum Pentakosta. Ada pembangunan rohani, ada hal-hal yang kami dapat yang dipertegas kembali melalui firman Tuhan. Dampak dari pencurahan Roh Kudus, terjadi pembangunan rohani gereja Mula-Mula, dan dampak dari sekolah minggu. Oleh karena setiap kami mengalami pencurahan Roh Kudus, ada hal-hal yang positif terjadi dalam kehidupan kami, yaitu kami melayani orang lain, kami mengajar orang lain, dan kami menjangkau jiwa bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan melalui firman Tuhan yang telah disampaikan oleh orang tua kami, Bapak kami, anakmu ya Tuhan, Bapak Andreas Tukila, memberkati dalam pelayanan, dalam keluarga, dalam usaha yang terus dilakukan walaupun dalam usia saat ini, tapi hati dan pikirannya terus masih produktif. Kami berdoa supaya Tuhan pakai dia sehingga di dalam keluarga tetap produktif dan menjadi berkat. Di dalam gereja Tuhan terus pakai menjadi saluran berkat, menjadi motivasi, menjadi alat Tuhan di dalam memberikan semangat bagi kami dalam melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami yang lain ada hal-hal yang perlu diedit, ada yang perlu direstorasi oleh karena kekristenan kami yang mungkin stagnan, kekristenan kami yang mungkin biasa-biasa saja, kami melalui pengalaman perjumpaan dengan Roh Kudus dan menjadi sekolah minggu, menjadi murid sekolah minggu, ada sesuatu yang baik yang terjadi. Terima kasih Tuhan. Dan dalam kebersamaan Gereja Baptis Mekarsari, biarlah kami bersama-sama bergandengan tangan memajukan pekerjaan Tuhan ini untuk menjadi lebih dahsyat lagi di wilayah Depok, Jakarta, Bogor, dan sekitar. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu yang sudah disampaikan dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.